Terima kasih untuk Bengkel Bubut Antara yang sudah mensupport dan mendukung episode Waktunya Bicara kali ini. Bengkel Bubut Antara terletak di Jalan Pandan nomor 27-29, Medan, Sumatera Utara. Bengkel Bubut Antara adalah perbengkelan manufaktur dan reparasi yang sudah berdiri sejak tahun 1969 dengan ragam pengalaman lebih dari 50 tahun di segala bentuk mekanikal permesinan dan produk jadi untuk industri karet, kelapa sawit, pembangkit listrik, dan bentuk industri manufaktur lainnya. Bengkel Bubut Antara juga merupakan supplier industri terlengkap, kontraktor, dan fabrikasi yang sudah dipercayakan oleh beragam perusahaan ternama dari bidang pengolahan kertas, percetakan, kelapa sawit, pakan ternak, industri beton, dan masih banyak lagi. Nah, buat teman-teman Waktunya Bicara, kamu nggak usah pusing dan ragu kalau misalnya lagi mencari bengkel bubut. Kamu bisa langsung kepoin di deskripsi detailnya di Siniar Waktunya Bicara. Atau kamu juga bisa langsung hubungi Bengkel Bubut Antara di nomor 061 4147 427 atau di 0811 6106 696. Nah, sekarang udah dulu ya. Kita balik lagi ke inti Siniar Waktunya Bicara. Karena di sini tempat kita semua, di sini waktunya bicara. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu ya. Nah, pagi ini kalau saya mau sedikit singgung soal pentingnya sarapan dulu. Katanya itu, mitosnya, sarapan itu sumber bahan bakar yang baik untuk memulai hari. Karena bagus buat jaga mood kita, spirit kerja. Jadi kamu yang mau kerja lebih maksimal, jangan sampai skip sarapan. Kalau bisa diperhatiin. Nah, tidak jauh-jauh dari sarapan, hari ini kita mengundang salah satu narasumber yang sudah saya kenal sejak lama. Wah. Di Waktunya Bicara hari ini, di episode ke-20 penghujung musim, episode penutup dari rangkaian rekaman yang sudah dimulai sejak bulan Maret. Di edisi kali ini kita bakal tutup dengan topik yang berkaitan dengan media. Salah satu yang tidak jauh-jauh juga dengan misi Siniar Waktunya Bicara. Saya sudah kenal lama, bahkan sebelum saya ada di dunia industri kreatif ini. Kenalnya 2011 kalau nggak salah ya. Nah, jadi saya ngajak beliau ini untuk diskusi pagi hari ini. Karena memang episode ini saya personally juga saya sangat senang karena topiknya berhubungan dengan media. Dan saya mengajak orang yang sudah lama saya ajak diskusi tanpa rekaman. Semoga di episode hari ini ngobrol-ngobrol kami berdua bisa bermanfaat dan membuka wawasan baru, perspektif baru, warna baru untuk teman-teman semua. Beliau ini sudah punya rangkaian perjalanan karir yang kalau saya pribadi sendiri lihat, nih orang banyak ya ngerjain ya. A, B, C semua dikerjain gitu. Tapi dari semua yang paling konsisten tetap sampai hari ini adalah dia berhasil menjadi salah satu media terbesar dikenal di Sumatera bahkan di Indonesia, yaitu lewat platform Kuliner Medan. Langsung saja ini dengan pendirinya Indra Halim. Selamat pagi. Satu stadium bertepuk tangan. Satu stadium ya. Satu stadium. Selamat datang. Kita merindukan. Selamat datang di Waktunya Terima Bicara. kasih sudah mengundang saya juga. Aduh, akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol. Karena dari kemarin saya mau ngundang tapi saya bingung. Ini enaknya dibahas kapan ya? Oh iya gitu ya. Iya. Jadi enaknya ternyata saya jadi di ujungnya, di puncaknya. gitu ya. Karena kan biar lebih enak ngobrolnya. Karena topik-topik yang soal media ini kemarin udah pernah di IG Live sama Pak Darwis langsung dari Aplaus. Hari ini kita ngajak yang dari Kuliner Medan dulu. Siap. Bagi perspektif dulu. Karena kalau boleh dibilang Kuliner Medan tahun berapa ya mulainya? Saya sebenarnya nggak mau mau jelasin itu mulai dari tahun berapa. Karena Kuliner Medan itu starting awalnya itu sudah dari pribadi, sudah dari indrahalim.com. Oh, lu awalnya indrahalim.com gitu. Okay. Jadi Kuliner Medan itu adalah hasil dari indrahalim.com ngeblogging gitu loh. Oke, dari awalnya blogging akhirnya tumbuh menjadi Kuliner ketika Medan. saya ngeblogging itu kan untuk pribadi dan di-sharing kepada umum. Habis itu ketika punya usaha kayaknya kalau ngeblogging pakai pribadi aja nggak cukup. Jadi muncullah media Kuliner Medan ataupun ibaratnya
blognya Kuliner Medan gitu loh, untuk membantu supaya dia menerjemahkan informasinya ke orang umum itu lebih nyata, nggak pakai orang gitu, tapi lebih umum. Kalau boleh tahu itu terjadi di tahun berapa pas jadi Kuliner Medan? Mungkin sekitar 10 sampai 12 tahun yang lalu. Nah, itu kan udah lama banget. Udah lama banget. Bahkan zaman-zaman Instagram juga belum hadir. hits. Zaman-zaman justru blogging sama Twitter ketika itu masih cukup aktif. Tapi sampai hari ini lu blogging nggak sebenarnya? Sudah nggak ngeblog karena kayaknya sekarang orang lebih serunya kan microblog, mungkin yang Instagram yang mikro kecil-kecil, kecil tapi padat gitu loh. Tapi tetap fokus di bagian tulisan ya, menulis juga ya. Sekarang lebih banyak visualisasi malahan. Yang penting informasi itu orang sudah makin lama makin bacanya makin pendek ya gitu ya. Jadi kita ikutin aja sih sementara. Cuman ya kembali lagi sisi dari seorang blogger itu pinginnya tulis panjang gitu loh. Cuman karena melihat masyarakat lagi baca pendek ya kita ikutin. Cuman mungkin hopefully suatu saat itu kita bisa isi sesuatu itu lebih panjang, sama seperti podcast seperti begini diundang sama Wisely. Kita senang karena kita bisa berbicara panjang gitu. Kalau berbicara pendek kan mungkin banyak yang salah arti, banyak yang benar artinya katanya. Ya kan? Jadi kalau bicara panjang itu kan lebih ke arah oh ternyata pandangannya bisa benar bisa salah kan gitu kan. Bisa enak bisa jadi nggak enak gitu. Ataupun karena fotonya nggak enak dia anggap nggak enak gitu, tulisannya dia bilang sedikit tidak enak dia sudah anggap tidak enak sama sekali gitu. Yang paling simpel dulu, lu sebenarnya lu sekarang mau dilabelin sebagai apa nih lu dikenal? Karena gua tahu itu serba bisa, yang tadi gua di awal bilang lu mau dibilang pengusaha iya, founder Kuliner Medan iya, content creator iya, atau ada sebutan yang lain nggak tahu deh lu mau dikenal label apa dulu? Iya. Saya rasa kembali lagi kita sebagai ini ya, ujungnya ya pengusaha. Karena tentunya kita membangun ya usaha-usaha masing-masing dari dua tangan sendiri gitu loh. Jadi Kuliner Medan itu juga usaha ya gitu ya. Mungkin beberapa usaha kuliner saya itu juga usaha gitu loh. Dan saya pikir itu saya lebih enaknya di labelingnya ya mungkin usaha aja lah, pengusaha aja gitu. Tapi kembali lagi di belakang usaha ini tentunya kalau kita build a good brand, kita kan pasti dicap sebagai founder-foundernya. Karena kan zaman milenial itu founder kan lebih berarti daripada pengusaha. Wow. Jadi kalau kamu founder, ya kelihatan lebih keren gitu loh. Saya rasa sih orang label terlalu keras. Kadang-kadang orang labeling terlalu lunak. Baik secara founder, baik secara owner. Saya rasa kita mesti banyak belajar dan banyak usaha, kerja keras. Karena di era milenial ini semua serba cepat, dikiranya hasilnya juga bakal cepet. Padahal tidak gitu loh. Padahal tidak. Informasi memang cepet, tapi hasil karya kalian itu tidak akan cepet. Informasi hanya akan membantu sedikit percepatan. Tapi hasil karya kalian itu akan ada hasilnya kalau kalian kerja keras. Kerja keras itu merupakan inti dari semua hal yang mesti kita lakukan. Itu wajib kalian benar-benar camkan supaya anak 70-an, 80-an itu mereka masih banyak kerja keras. Anak 90-an mungkin sudah mulai lemas-lemas karena era informasinya mulai ini banyak. Anak 2000-an aku takut nih kalau kurang kerja keras karena dia kiranya semuanya instan. Beli franchise jadi jualan katanya. Beli franchise langsung kaya, ya nggak ada. Setelah beli franchise itulah awal mula kalian usaha. Awal mula kalian kerja keras dan akhirnya membantu brand orang ataupun brand sendiri untuk jadikan. Banyak mengira ini adalah jalan ninjaku. Jalan ninjaku, suka aku gitu ya. Tidak ada jalan ninja. Ninja itu udah berapa tahun dia? Oh iya bener juga ya. Sebelum dia jadi ninja, dia udah berapa tahun dia bersemedi dan dia melakukan training. Makanya dia bisa jadi ninja cepat. Makanya baru jadi ninja. Tapi dia lewatin proses. Iya proses. Tidak ada yang tidak kita dapatkan melewati proses gitu loh. Kalau cerita singkat soal Kuliner Medan dari indrahalim.com ke Kuliner Medan itu kan berarti zaman-zaman blogging sebelum ada Instagram. Terus gue lihat lu juga aktif di Twitter dan sekarang paling kelihatan memang di Instagram. Tapi yang menarik, lu sempat masuk ke YouTube 2017 ya kalau saya nggak salah ingat. Lu bikin YouTube video konsisten tapi terakhir sampai setahun yang lalu aku lihat udah berhenti. Kenapa? Padahal di saat yang lain nih ya, akun-akun lain nih kita bilang yang media ya. Semua lagi heboh-heboh mau masuk ke YouTube, lu malah nyetop di sana. Ada alasan apa itu? Kalau YouTube bagi saya itu platform yang bagus untuk visualisasi dan audionya.
Cuman aku belum ketemu gaya untuk kuliner Medan ber-YouTubean. Kalau gaya vlogging menerus, saya merasa mungkin itu akan termakan zaman dan waktu. Dan ketika aku merasa begitu, aku pinginnya rubahin supaya ini bisa lebih ke arah dokumentasi dibandingkan dengan ke arah hyping gitu loh. Oke, jadi lu melihat membedakan vlogging itu sebagai bagian dari tren ya kalau Dari aku bilang. tren gitu loh, hyping gitu loh, sesuatu yang mungkin trendy, mungkin bisa dipakai, memang pasti akan ada penikmatnya. Segala sesuatu yang kita lemparkan di dunia internet pasti akan ada penikmatnya, baik ataupun buruk. Tapi saya pikir itu bukan auranya kuliner Medan. Jadi aku pikir, aku sih pinginnya buat doku series gitu loh, dokumen series yang dimana apakah bisnis ini akan ada di tahun 2050 enggak? Apakah kita anak Medan akan menikmati makanan Medan enggak ya? Atau kita malahan menikmati makanan luar negeri semuanya? Nah, kalau bisa kan kita tetap ada culture value-nya. Jadi Melayu itu tetap ada di sini, Batak itu tetap ada di sini, Jawa itu tetap ada di sini, China itu tetap ada di sini, Hindu itu tetap ada di sini. Ragam makanannya kalau bisa tetap sustain di kota Medan. Purpose-nya ya dokumentari ya gitu ya, dan juga memberikan info kepada anak-anak muda mungkin 2000-an, mungkin ntar 2010-an punya anak, 2020-an punya anak, bahwa Medan itu dulunya begini dan sustainable-nya masih ada sampai hari ini gitu loh. Aku pernah ngobrol soal ini sih tentang cerita culture dan hubungannya dengan media. Aku suka kata-katanya itu, dia bilang kalaupun kita, karena gini, kalau bicara culture base ya, bukan tren ya. Culture base itu biasanya prosesnya sudah panjang, terus hasilnya bisa dibilang kayak lama banget gitu. Butuh kesabaran dan kegigihan lah kalau kita bilang. Bukan ranahnya semua orang sih, memang. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita mau terjun ke sini, kita paling pesimis dulu deh, gak usah sampai optimis mikirnya itu. Kalau misalnya tidak berjalan, tidak menghasilkan cash flow lah kita bilang, gak usah sampai cuan dulu, cash flow untuk operasional kita, berarti ini mentok-mentok kan pasti berhenti. Betul. Nah kalau berhenti itu jadinya apa? Ya jadinya arsip sejarah itu katanya. Jadi setidaknya mungkin kita tidak memetik hasil dalam 5-10 tahun mendatang, tapi di tahun ke-50, tahun ke-40, orang-orang di masa depan akan melihat apa yang terjadi di era 2000, 2010, 2020. Oh 2020 ada pandemi corona. Lucu ya, dulu orang semuanya keluar pakai masker misalnya. Nah jadi hal-hal seperti itu menjadi bagian dari sejarah dan peradaban manusia gitu. Betul, makanya kalau dilihat itu banyak di sisi kuliner Medan itu hopefully aku pinginnya, karena sudah lama di bidang ini, pinginnya suatu saat itu kita punya, seperti yang dibilang Wisely, punya dokumen ataupun arsip sejarah dari kuliner Medan sendiri gitu loh. Mungkin saya bisa dikenal, Indra bisa dikenal sebagai kuliner Medan dan juga bisa dikoneksikan untuk 10-20 tahun ke depan. Tapi mungkin Indra akan bye-bye dan ada arsip sejarah yang bisa kita timbulkan sehingga bisa jadi dinikmati banyak orang, dan itu bisa menjadi kultur value, apakah mereka mesti balik ke kultur itu atau tidak. Karena baik buruknya itu dunia akan berubah terus. Cuman kita juga mesti arsipkan apa yang terjadi di dunia lama juga, karena itu pasti akan ada sesuatu yang penting untuk kita pahami. Apalagi di zaman sekarang itu begitu banyak informasi yang begitu cepat, mungkin banyak juga yang hoax, banyak juga yang tidak benar. Ya aku khawatir kenapa? Karena saya sudah punya anak kan gitu kan. Anak 2010-an misalnya, dia tidak ngerti apa-apa sudah sudah belajar main game yang kasar. Dia tidak ngerti apa-apa sudah mulai main informasi yang mungkin udah dewasa segala macam ya kan. Jadi hal-hal itu yang bisa jadi membuat kita terganggu ke depannya, karena moral sama culture value-nya sudah beda dengan kita yang anak umur 80-an 90-an. Moral dan culture nih, berarti kan sudut pandang lo tadi kalau sebagai orang yang punya anak, berarti ini ayah nih ceritanya. Lo sendiri kalau kaitkan dengan brandingnya kuliner Medan sekarang, sebenarnya lo arahnya mau kemana gitu? Oke. Sebenarnya kalau kuliner Medan sendiri sih kita tidak mau kemana-mana. Kita mau stick in Medan, itu satu. Dan kita yang penting bisa memberikan informasi secara terus-menerus. Saya tidak punya grand finalnya, dan saya tidak akan menciptakan grand finalnya. Saya mau kita eksis untuk for long term. Yang penting bisa memberikan update baru
nggak usah dulu dah. Update baru, update nyata apa yang ada di sekarang dan di zamannya sesuai dengan waktunya, sehingga bisa memberikan orang kumpulan informasi sehingga orang bisa datang dan melihatnya gitu loh. Biarpun belum maksimal, tapi saya pikir kita butuh platform yang lebih maksimal lagi, karena sekarang Instagram kan mungkin sehari bisa 10 post, tapi nggak ada gunanya juga kan kalau 10 post kalau tidak ada yang menikmatinya. Mungkin kita udah mesti mulai asirkan apakah ntar balik ke web lagi dan segala macam. Oke, jadi balik lagi ke kurasi informasi ya. Ke kurasi informasi gitu, supaya dia tetap ada dan lengkap sehingga orang bisa memakainya. Tapi justru yang kita lakukan itu ya setiap hari kita tetap mengupdate informasi dengan baik dan benar, sehingga orang bisa mendapatkan informasi itu dengan baik dan benar. Karena untuk banyak hal yang aku lihat itu orang bilang visi misinya membangun sampai ke sana-sana gitu loh. Itu kejauhan gitu loh. Yang mestinya itu kita disiplin untuk harian kita itu aja udah susah gitu loh. Nah, kalau saya bisa menciptakan disiplin harian sekarang untuk kedepannya itu udah bagus. Yang penting disiplin dari sehari-hari itu ya. Iya, bisa ciptain satu informasi setiap hari itu kan udah bagus banget. Wah, udah bagus. Itu berat banget sih itu iya kalau kan? setiap Dan hari. saya selama 10 tahun ini tidak pernah berhenti posting. Wow. Jadi 10 tahun itu tidak ada satu hari tanpa postingan. Nah, itu kan sudah disiplin diri ya, ibaratnya benar-benar ninja mode kan gitu kan. Ya sesuatu yang kita pahami benar yang mesti kita lakukan, dan ini akan memberikan efek-efek kepada masyarakat ataupun memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Kalau tidak ada orang yang melakukan ini, ya salah juga. Ibaratnya semuanya hilang dan timbul hanya demi hype dan demi money, ya nggak benar juga. Ini poin yang menarik mengenai soal hype, kurasi informasi dan tentang yang daily posting kita bilang. Gue mau singgung sedikit karena gini, ada stigma. Orang menganggap ini kita bicara spesifik akun-akun kuliner ya, yang misalnya posting informasi apapun. Oh, dia posting si A bisa dibayar tuh, gini-gini dan A segala macam. Nah, itu kan yang akhirnya mengubah perspektif media sebagai kumpulan informasi menjadi sebuah model bisnis dong. Tidak salah, tapi bagaimana caranya kita ini sebagai orang-orang yang di bidang media untuk mengkurasi informasi, menerima cash flow ini bisnisnya supaya tetap jalan. Dari pengalaman lu selama ini jalanin kuliner Medan, apa sih yang lu pengen sharing ke kita? Ya saya rasa tetap mesti give and take ya, ujungnya di dunia kuliner dan di dunia media itu give and take. Jadi kalau kita lihat isi koran dari dulu, pasti akan ada yang dia ngambil beritanya itu secara sendiri. Ibaratnya wartawan sendiri turun ke lapangan ambil tanpa biaya. Ada juga titipan, ibaratnya diberikan bayaran untuk memang untuk supaya operasionalnya berjalan dan segala macam. Ada juga grand titipan, dibayar secara politik, dibayar secara umum, dibayar secara massal untuk supaya ini tampil luar. Jadi halnya sama terjadi di siapapun di dunia kita gitu loh. Jadi seperti kita misalnya ngomong Instagram kita sekarang ya, kita mesti give and take. Jadi ibaratnya ada kalanya kita beli sendiri, ada kalanya kita dibayar juga. Nah, ketika kita dibayar, ya udah kita terima dan juga kita menyajikan informasi kepada masyarakat umum sesuai standar. Kalau tidak enak kita kembalikan, tapi kalau udah bisa dimakan, maaf, saya kembaliin dulu. Kalau sudah bisa dimakan, sudah bisa kita tampilkan. Bukan berarti enak tidak enak, gitu loh. Tapi sudah bisa dimakan, karena anak-anak Medan ini jago masak semuanya dan jago jualan, gitu loh. Jadi banyak makanan itu yang kita terima itu ratusan itu saya rasa cuma satu yang tidak bisa dimakan. Jadi kalau 100 itu cuma ada satu yang tidak bisa dimakan, ya mungkin karena error masak. Kan banyak faktor error di dunia F&B ya. Tapi 99 itu layak ditampilin kok, layak diberitakan gitu loh. Nah, kalau kita sudah tahu ini bisa dimakan, ya kita bisa tampilkan. Tapi kalau enak dan tidak enak, harga mahal dan murah itu kan sesuai dengan relatif masing-masing. Pedas tidak pedas, asin tidak asin, manis tidak manis, tidak cukup. Itu semuanya relatif masing-masing. Tapi yang penting bagi kuliner Medan itu adalah ini bisa dimakan, bisa dinikmati. Gue mau nanya satu lagi nih, karena ini gue lihat terjadi di kuliner Medan juga di akun Instagramnya. Banyak posting info-info selain dunia kuliner. Lo mau kasih tanggapan apa? Kuliner Medan kenapa masuk ke dunia lifestyle?
Lifestyle ya. Lifestyle. Itu di dunia lifestyle. Karena sampai hari ini juga tidak ada yang mau membuat lifestyle. Saya pikir ya karena itu lifestyle dan kuliner itu juga lifestyle, ya udah kita sisipin ke dalam gitu, karena supaya orang juga tidak bosan melihat melulu yang namanya kuliner kan gitu kan. Jadi satu bagian itu tetap kita sisipin yang iklannya promo kuliner, iklannya lifestyle ataupun informasi lifestyle. Jadi ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Sama lah seperti sekarang selebgram. Seharusnya fotonya apa? Selebgram juga mungkin kalau dikategorikan kan mereka punya kategori masing-masing dong. Misalnya dia influencer yang bagian lifestyle, ada yang influencer bagian fashion. Tapi ntar yang bagian fashion juga lari ke makanan. Nah gitu. Gimana tuh? Ntar yang influencer fashion juga larinya ke perhotelan gitu loh. Nah hal-hal begini itu saya rasa sudah cross boundary dan tidak ada salah kok gitu. Semuanya benar dan semuanya berhak melakukan itu. Karena pembaca kita masing-masing kan mempunyai kesenangan mengikuti kita. Jadi saya rasa sih kalau kita justru kita kotakin di zaman era yang begitu bebas ini, saya rasa aneh. Dan ya memang kembali lagi ketika orang beranggap negatif semuanya dia cakap, dia betul lah gitu ya kan. Tapi bagi kita yang menjalankan, ini adalah sisi yang sudah biasa kok gitu di zaman sekarang ya. Ketika kita lagi jalan-jalan ya kita juga mesti postingan jalan-jalan. Nggak mungkin saya ke Brastagi saya nggak boleh posting. Apakah saya mesti sampai di Brastagi barusan cuman boleh posting martabak Brastagi gitu? Kan nggak mungkin juga kan ya. Saya bisa jalan-jalanin, saya bisa tunjukin arah jalannya gimana, segala macam gimana, suasana di sana gimana. Karena memang basically lu mau share informasi. Sharing informasi, ya betul. Jadi basically itu it's about sharing information. Cuman medianya juga bukan tidak satu aja. Sudah semua orang berhak sharing informasi. Dan kita tidak boleh mengkotak-kotakan mereka itu dia influencer apa. Memang pasti dia punya satu skill set khusus. Tapi dia akan membagikan informasi lain-lainnya juga. Hubungannya dengan sejarah nih kalau kita bicara soal masa lalu yang sempat ramai di sosial media. Yes. Karena banyak tuh akun-akun yang sempat jadi polemik dan ikut berkomentar, memberikan banyak kalimat negatif juga. Sebenarnya termasuk bullying sih kalau menurut aku ke early bullying. Ke akun kuliner Medan. Walaupun sekarang udah menghilang juga orangnya entah kemana gitu. Nah, seperti caption, penulisan bahasa Indonesia lah dan sebagainya. Gue tahu lo hampir bisa dibilang orang yang nggak terpancing. Ini secara personal ya mungkin bicaranya. Hampir jarang terpancing, bahkan nggak pernah terpancing untuk berkomentar dengan orang-orang yang seperti ini, yang membuli kuliner Medan ya kita bilang ya. Apalagi kan termasuk bullyingnya itu kelewatan kalau buat saya ya, personally. Terus kamu juga nggak meniat klarifikasi apa-apa padahal kamu punya platformnya. Sejak dulu loh sejak dulu. Nah, kamu lebih memilih banyak diam. Betul. Sekarang nih lo di sini nih. Coba lu jelasin ke kita dulu apa yang bikin seorang Indra itu memilih diam, tidak berkomentar. Ya, saya rasa di dunia zaman sekarang itu begitu banyak informasi atau begitu banyak diajak untuk orang berbicara. Jadi orang punya hak bicara masing-masing, tidak ada yang salah. Dan saya rasa ketika seorang artis dibully, ketika seorang influencer bahkan di body shaming, ya sekarang itu terjadi bahkan di DM mereka dan segala macam. Bahkan ada yang ibaratnya benar-benar jahat banget gitu loh. Ada yang terjadi kemarin di selebgram juga begitu, atau influencer juga begitu, di teror habis-habisan sampai 3 tahun. Saya rasa untuk bagian kita yang penulisan salah itu ya saya juga minta maaf. Paling secara diri sendiri ya, salah ya udah ntar saya pelajari ya gitu ya. Kalau dia merasa itu adalah guru bahasa ya, dia akan meneror gitu loh. Tapi kalau dia merasa dia adalah manusia ya mungkin setelah dia teror dia juga udahlah biarin lah, dia mau belajar lah gitu ya kan. Karena saya pikir secara umum itu orang punya hak bicara masing-masing. Yes. Tapi kalau ketika kalian bully dan si taking bully itu bisa mengambil taking bully ya it's okay gitu loh. Tapi banyak anak muda yang belum tentu bisa gitu. Kalau saya mungkin karena sudah dewasa kali ya, mungkin sudah umur 30-an, 40 gitu. Jadi saya anggap itu ya mereka mau mencecar ya biasa gitu loh. Tapi di satu sisi saya juga belajar bahwa oh begitu ya, saya banyak salah ya. Oke, saya pelajari ya supaya saya bisa perbaiki ke depannya, atau saya kurangin ya informasi begini.
Tidak ada informasi yang benar. Yang ada adalah kalau kamu perspektifnya membacanya benar atau enggak. Saya tidak ada kepingin untuk memberikan kesalahan saya kok, nggak ada niat punya kok gitu loh. Karena niatnya lu memang mau sharing informasi. Niatnya kan tadi. sharing informasi sesimpel itu ataupun memberikan informasi. Tapi ada penulisan yang salah, ada perkataan yang salah, pasti akan terjadi suatu saat. Manusiawi sih. Cuman perspektifnya, penerimanya jangan terlalu keras gitu loh, bahwa ini salah total dan ini akan dilibas gitu loh. Enggak dong, enggak usah dong. Ya udah, kasih tahu, DM, sama seperti saya menerima makanan. Ketika saya menerima makanan yang tidak bisa dimakan, apakah saya libas di dunia media? Wah, Tidak boleh dong. Oke. Atau saya datang ke satu toko, saya melihat tokonya jorok banget. Apakah saya libas di dunia media? Kenapa nggak boleh? Karena kan kamu memang berhak untuk memberikan informasi itu juga sebenarnya. Yang paling boleh itu langsung ngobrol dengan pemiliknya, usahanya langsung. Bro, ini tempatnya kotor. Oh ya, maaf, ternyata anak buahku yang OB 2 orang nggak masuk hari ini. Apakah kamu berhak untuk melibas dia di satu perkataan begitu atau di satu waktu begitu? Tidak. Kecuali kita sudah berkali-kali datang dan kita sudah memberitahukan kepada dia dan kita benar-benar tidak tahan gitu loh. Mungkin kita sudah mesti kasih warning ke dia. Saya tidak akan datang atau saya akan umumkan kepada umum bahwa ini tidak enak, ini jorok banget, ini wajib diperbaiki. Ini sudah berbahaya untuk umum. Tapi ketika itu tidak berbahaya untuk umum, tentunya kita masih bisa memberitahu face to face, DM to DM. Ya, saya rasa komunikasi seperti itu malah lebih baik dibanding langsung main di sosial media Karena tadi ya. media itu sudah dibaca umum dan kamu menggiring opini. Dan itu bahaya banget gitu loh. Nah, itulah yang terjadi kalau kita giring opini besar gitu loh. Kalau kita giring opini kecil ya udahlah, nggak apa-apa lah gitu ya kan. Tapi kalau giring opini besar bahwa saya bilang, misalnya si A mau tutup, padahal dia nggak tutup. Si A ini bakal tutup. Gara-gara kamu bilang, kamu yang mendikte bahwa dia bakal tutup. Padahal dia tidak bilang. Ataupun kamu mendengarkan gosip, tapi kamu udah menulis. Kan nggak boleh dong gitu. Justru kita mesti memberikan lahan dan ruang dan waktu kepada pengusaha itu untuk berkembang. Saya di sini tidak datang untuk memberikan semua orang tutup, tapi saya datang di sini untuk memberikan dukungan, support, ruang dan waktu untuk kita semua berkembang bersama. Karena saya juga seorang pengusaha kuliner, saya juga seorang pengusaha pada umumnya. Jadi kita mesti memberikan ruang dan waktu. Suportif itu ya. Supporting support system. semua sebagai sebuah ekosistem ya. Kita kalau bukan bilang. di sini untuk saling melibas gitu loh. No. Gitu. Be positif lah, be positif. Always be positif, karena somehow itu kita perlu positif yang super banyak, karena dengan era informasi yang begitu banyak yang negatif, kita perlu support system offline ataupun teman-teman networking yang positif banget. Semakin positif itu, makanya kamu semakin kalem. Makanya ketika kita dapat bullying ya kita kalem aja. Arti kata biarpun kesel tapi kita kalem dan kita belajar dan kita bisa. Apakah perlu klarifikasi? Nggak perlu, karena ini belum dibaca umum ataupun sudah dibaca, tapi mereka yang sibuk masing-masing ya tentunya setiap orang punya salah, tapi janganlah sampai dibawa ke ranah umum banget gitu loh. Oke, jadi dalam konsep keren sekarang ini, karena gue kenal lu orang yang balik lagi bisa serba bisa, ya kan? Biasanya bahasa orang tua kita dulu itu kita disebut agen dunia katanya. Agen dunia. Kalau sekarang ada istilah yang kerennya kok. Apa itu? Dibilangnya P-shape. Adalah bahasa di psikologi gitu aku juga kurang ngerti, tapi pokoknya kurang lebih ada bacaan yang literatur mulai menulis tentang hal-hal yang berhubungan dengan penguasaan keahlian gitu. Kalau T-shape katanya dikatakan spesifik bisa di satu skill tertentu. Kalau P-shape dia bilang dia bisa banyak hal, bahkan ada yang bentuk sisir katanya. Jadi sisir atas itu lebih ke umum awal, terus dia banyak spesialisasinya, dia bisa banyak hal. Nah, sebenarnya lu emang belajar konsep keahlian itu sebelumnya di 2000-an itu, atau emang lu datang dengan sendirinya aja konsep-konsep begini? Basically sih sebenarnya kan itu bukan yang kita bisa alami, tapi yang saya pingin kasih tahu bahwa saya suka networking. Suka networking. Jadi ketika kamu suka networking, kamu banyak belajar hal-hal baru. Jadi misalnya dulu ketika melihat startup, dunia industri startup lagi maju,
karena networking saya dari atas sampai bawah semua dapat, dari yang muda sampai tua dapat, jadi saya mendapatkan informasi segala sisi. Nah, siapa akan menikmatinya itu nggak ada masalah kok gitu. Yang penting networking saya itu untuk kebaikan kita semuanya. Misalnya saya mengenalkan A ke B dan segala macam. Jadi mungkin karena aku selalu ada di tengah market, di tengah situasi, di tengah perkembangan, jadi saya dianggap serba bisa. Sebenarnya kebisaan saya itu cuma 2, yaitu jagonya di dunia bidang kuliner sama jagonya bidang digital. Sisanya saham, rumah, segala macam, motivasi, saya nggak ngerti gitu loh. Cuman karena saya selalu berada di situasi itu karena networking saya. Networking saya itu luas, sampai ke travel industry. Jadi orang berkiranya kok Indra itu semua serba bisa. Tapi ya saya suka networking dan saya sudah dari dulu masuk organisasi. Saya dari dulu aktif mengenal wisely gitu ya kan. Seharusnya kita tidak kenalan, umur kita jauh berbeda. Iya. Ya kan, tapi saya pingin kenalan, saya pingin tahu sekarang anak SMA gimana, saya pingin tahu bos-bos kita yang tua itu gimana, abang-abang kita itu gimana. Jadi networking ini menjadi tambang untuk saya mendengarkan banyak hal, belajar sesuatu banyak hal, karena dengan begitu saya merasa saya belajar. Mungkin ada orang yang belajar lewat buku, tapi saya belajar lewat networking. Nah, dan networking itu juga melibatkan kita itu berada di tengah masyarakat, berada di tengah situasi yang selalu ada yang hype, ada yang current situation. Jadi orang anggap kita serba bisa. Networking tadi, karena kalau spiritnya suka bagi informasi, terus juga kebetulannya suka networking, ya jadilah kelihatannya serba berada bisa di semua. tengah terus. Jadi bukan karena spesifik belajarnya, karena ada P-shape gitu, enggak ada. Oke, nah menyambung yang sama tadi lagi, kan di era yang cepat dan dinamis ini ternyata kita kan dituntut harus banyak skill, katanya yang sekarang ya terbaru. Nah, pendapat lu sendiri tentang ini bagaimana? Saya pikir, ya mohon maaf ya kalau saya salah, tapi anak-anak muda sekarang itu mungkin kan masih banyak galaunya. Galaunya arti kata mereka belum memilih cabang kesukaan mereka gitu loh. Kalau di dunia usaha atau di dunia profesional, mereka belum memilih keinginan mereka apa sih gitu loh. Nah, kalian mesti tanya kepada diri kalian sendiri bahwa kalian itu sukanya bidang apa. Nah, di bidang apa itu akan menjadi detail gitu loh. Banyak hal yang bisa ditumbuhin dari satu bidang itu. Seperti kuliner ya. Seperti kuliner itu kan banyak bidangnya. Jadi pengusaha bisa, jadi blogger bisa, jadi staf profesional bisa, jadi manajemen sebagai misalnya kerja di perusahaan terbesar di bidang F&B bisa. Jadi kuliner aja itu banyak yang bisa kamu kerjain, bisa kamu nikmatin, bisa kamu pilih. Baik di bagian marketingnya, finance-nya, itu semua bidang kuliner. Jadi anak muda sekarang itu mesti memilih skill setnya di bidang mana dulu. Barusan lah di bidang yang dia sukain, ntar turunannya skill-skillnya. Digital sama kuliner, makanya timbullah yang namanya Media Kuliner Medan. Timbullah namanya usaha kuliner saya. Karena dua ini ya bolak-balik ya itu-itu aja. Pilihlah bidang kalian, misalnya suka bidang olahraga, ya udah bidang olahraga itu banyak. Di dalam bidang itu banyak skillnya, bisa jadi MC juga, bisa jadi marketing olahraga juga, bisa jadi olahragawannya juga, bisa jadi data analis olahraga juga. Jadi pilihlah bidang kesukaan kalian. Ketika kalian datang ke bidang itu, kalian seneng. Tapi jangan hanya pilih skill. Jadi banyak yang ini pilih skill, saya sukanya marketing, tapi kerjanya di mana-mana. Saya kerjanya di bidang olahraga, saya nggak suka gitu loh. Saya sukanya di bidang F&B, tapi nggak ada yang terima saya, skill saya di marketing. Pilih bidang dulu, barusan pilih skill. Bidangnya itu penting, karena itu adalah hati kalian. Kita bakal sehari-hari melihat itu. Oke, mungkin untuk penutup nih, gue mau nanya nih. What is the most important thing buat seorang Indra di usia yang sekarang, dengan beragam pencapaian yang lu udah dapet di skala lokal, nasional, bahkan lu tadi sempat singgung di awal, lu nggak bikin grand final juga buat si kuliner Medan. Jadi gimana? Lu mau sharing apa? Ya, saya rasa di zaman sekarang, usia saya sekarang, saya yang paling penting yang melihat
anak-anak kita gitu loh, bakal tumbuh menjadi seorang yang bisa berguna untuk masyarakat gitu loh ya kan. Dan juga bakal mengerjakan segala sesuatu dengan disiplin gitu loh. Dan dia cintai ya yang dia sukai ya, bidang yang dia sukai gitu. Jadi saya rasa udah bukan zamannya egoistik gitu ataupun sendiri lagi gitu loh. Mungkin kalau kita di umur-umur 20-an ya it's about me. But now it's about us, our community, and back to that gitu loh. Sudah bukan hanya karena saya aja gitu loh. Itu yang paling penting sih untuk zaman saya sekarang sih. Sebelum gua sum up hasil ngobrol-ngobrol kita pagi hari ini, gue mau ucapin khususnya terima kasih kepada pendukung utama kita di episode kali ini. Ada Bengkel Bubut Antara yang sudah berdiri sejak 1969 sebagai pendukung utama kita, dan juga ada Keiko Cookies yang ikut mensupport rekaman kita di episode hari ini. Ko Indra, silakan dinikmati dulu minumannya ya kan. Terima kasih juga buat semua pendukung dan pendengar Waktunya Bicara sampai hari ini. Dengan adanya rekaman ini, maka musim pertama sudah selesai. Secara khusus aku juga mau ucapin terima kasih buat semua tim produksi di balik layar dari Sama-Sama Studio, Dexterity Studio, dan Pilastro yang sudah memberikan lokasinya untuk produksi rekaman siniar Waktunya Bicara. Kita coba sum up dulu episode hari ini bersama Indra Halim supaya teman-teman bisa dapat catatan singkat episode ini. Jadi kalau ditanya Indra itu mau dikenal sebagai apa, Indra juga bilang dia lebih pengennya dikenal sebagai pengusaha, karena memang kuliner Medan adalah salah satu bagian dari usaha dengan dua tangannya sendiri gitu. Dan bagaimana kita sebagai anak muda juga melihat banyak sekali anak muda seperti kita di usia sekarang ini dengan zaman yang serba cepat dan dinamis, kita melupakan peran kerja keras. Karena walaupun dunia sudah berjalan cepat seperti yang dicontohkan tadi dengan bikin franchise, bikin usaha dan segala macam, itu bukan shortcut kita untuk mencapai sukses, jalan ninjanya bukan seperti itu kalau kita ada dibahas ya. Jadi memang itu adalah momen menurut Indra, di saat itulah kita memulai kerja keras kita, teman-teman. Jadi nilai kerja keras tadi sangat ditekankan juga di pembicaraan tadi. Bagaimana kemudian seorang Indra Halim lewat platformnya Kuliner Medan, ketika zaman mulai masuk ke YouTube, di tengah semua orang berlomba-lomba masuk ke dunia YouTube, malah Indra Halim menunda ceritanya. Karena memang menurut Indra, Kuliner Medan itu tidak menunjukkan, YouTube itu bukan platform untuk menunjukkan identitas kuliner Medan gitu. Kalau memang mau, maka dibikin seperti docu-series dan hal-hal yang bersifat culture sustainability. Lalu bagaimana Indra Halim juga cerita ke kita bagaimana kekhawatiran dia sebagai seorang parents melihat perspektif dari segi moral dan culture, dan itu yang membuat the most important thing for now for him di usianya yang sekarang adalah melihat anak-anak kita itu bagaimana bisa tumbuh berguna untuk society sebagai sebuah komunitas yang solid, dan bagaimana zaman-zaman ini adalah zaman-zaman yang melepaskan namanya aku gitu. Semakin usia kita bertambah, biasanya kita juga akan semakin terdorong untuk mendistribusi apa yang kita punya ke komunitas. Nah, jadi memang sifat-sifat aku itu bakalan akan turun dengan sendirinya. Oke, aku rasa cukup untuk yang sesi hari ini. Bagaimana juga kita membahas media itu juga harus give and take. Bagaimana Kuliner Medan sebagai branding sudah teman-teman sudah tahu lebih dari kuliner karena dia adalah lifestyle. Dan bagaimana kita sebagai anak muda untuk tetap tidak patah semangat mencari apa yang kita paling suka di bidang kita, dan yang paling penting kerja keras. Kerja keras, yes. Thank you Ko Indra. Thank you sudah mengundang semuanya, sudah ikut mendengarkan juga. Semoga berguna sehingga bisa menjadi salah satu inspirasi untuk lebih maju lagi. Sip, ini value banget lah. Pengalaman 15 tahun dalam berapa menit ini? Hampir sejam ya rekamannya. Yes. Oke, thank you Ko Indra. Thank you ya, Udah terima datang. kasih sudah mengundang. Oke.